Nah, Mabir, untung Pak Suami masih dekat situ tadi. Kalau nggak ada, nanti luka. Pemirsa, banjir susulan kembali melanda Kabupaten Pidijaya setelah Sungai Meredu meluap akibat hujan deras yang mengguyur sepanjang hari pada Rabu 24 Desember. Wakil Bupati Pidijaya Hasan Basri menyampaikan kepada awak media bahwa sedikitnya ada 20 gampong di 3 kecamatan yang terendam banjir. Peristiwa ini terjadi hanya berselang beberapa minggu setelah banjir bandang besar menghantam wilayah tersebut pada akhir November lalu. Kecil Blangawe Masykur menyampaikan bahwa warga di Gampong Blangawe sempat panik hingga berlarian saat permukaan dasar aliran sungai atau DAS Meredu meningkat. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Rambi News yaitu rekan Muhammad Nazar. Baik rekan Nazar, bisa disampaikan bagaimana situasi terbaru di kawasan Pidijaya pasca banjir susulan menerjang kawasan tersebut? Ya, terima kasih Arim. Halo Tribuners di mana saja berada. Kami laporkan dari Kabupaten Pidijaya Aceh bahwa pasca banjir yang terjadi Rabu 24 Desember 2025 ini akibat curah hujan yang tinggi yang terjadi sejak pada malam hari hingga menyebabkan aliran Sungai Meredu meluap yang menyebabkan puluhan rumah masyarakat yang letaknya bersisian dengan dasar aliran sungai tersebut yang airnya diperkirakan setinggi lutut orang dewasa dan menyebabkan masyarakat yang kembali ke rumah mereka harus dievakuasi yang melibatkan TNI bersama masyarakat. Namun dari informasi yang diterima bahwa masyarakat sempat panik saat aliran sungai Kurun Meredu yang airnya meningkat secara tiba-tiba sehingga adanya masyarakat yang langsung memberitahukan kepada warga yang kebetulan berada di dalam rumah untuk menyampaikan bahwa aliran sungai Meredu airnya meningkat dan masyarakat harus keluar agar tidak terulang kembali musibah banjir yang terjadi pada November 2025 sehingga masyarakat sempat panik dan lari keluar dari rumah mereka masing-masing untuk mencari lokasi yang aman dari terjangan banjir di Kabupaten Pidijaya. Namun setelah warga mengungsi ke tempat yang lebih aman, ternyata air tidak naik seperti yang terjadi di Desa Blangawi, Kecamatan Merah II, di mana lokasi Desa Blangawi ini di pinggir pegunungan yang ketika banjir datang, ini merupakan desa yang pertama kali menerima banjir yang turun dari pegunungan Pidijaya. Seperti berdasarkan pengakuan dari
Kecik Belang Awe Maskur menyebutkan bahwa masyarakat di sana sempat panik yang luar biasa karena trauma dengan musibah banjir yang terjadi pada November 2025. Namun Keshik Mansur, maksud kami Keshik Maskur juga sempat memberitahukan kepada masyarakat bahwa air sungai tidak meluap, dan Keshik Mansur melaporkan kepada sejumlah camat termasuk anggota DPRA Ihsanuddin bahwa air sungai Merdu meluap di bagian hilir, antara lain di desa Manyangcut dan juga Berawang, yang memang desa ini juga sangat parah diterjang banjir pada November 2025, hingga banyak rumah masyarakat yang saat ini juga masih tertimbun dengan lumpur sisa banjir yang belum dibersihkan. Dan kami juga menginformasikan bahwa banjir susulan yang terjadi pada Rabu 24 Desember 25 ini akibat adanya maksud kami masih adanya kayu gelondongan di aliran sungai Merdu yang belum sempat dibersihkan. Dan saat terjadi banjir susulan, ini proses pembersihan Kurung Merdu sedang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pidijaya, karena Kabupaten Pidijaya juga menerima 3 alat berat dari Presiden Prabowo Subianto yang dikirim 2 pekan lalu, yang saat ini memang masih membersihkan aliran sungai, terutama membersihkan kayu gelondongan yang terbawa banjir bandang pada November 2025. Demikian, Arin. Oke, baik. Rekan Nazar, apakah ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa ini? Hingga informasi terakhir yang kami terima dari sejumlah masyarakat bahwa meski banjir susulan yang menerjang Kabupaten Pidijaya yang sempat menimbulkan kepanikan luar biasa yang dirasakan oleh masyarakat Pidijaya, terutama mereka yang rumahnya bersisian dengan Sungai Merdu. Ini tidak ada korban luka-luka, termasuk warga yang meninggal dunia, karena saat banjir mengepung rumah warga, sejumlah personil TNI langsung melakukan evakuasi terhadap sejumlah kaum ibu dan juga anak-anak yang terjebak di dalam rumah. Meski saat proses evakuasi tersebut airnya sangat deras yang mengalir di pemukiman masyarakat, karena dampak banjir yang terjadi November 2025 ini banyak alur sungai baru yang terjadi sungai, karena sungai yang asli selama ini menampung air telah tertimbun dengan tanah lumpur, sehingga timbullah sungai-sungai baru yang saat ini masih terjadi di depan rumah masyarakat, sehingga saat banjir susulan terjadi ini masyarakat harus melintasi air yang sangat deras yang masih melintasi
jalan yang berubah menjadi alur sungai. Demikian Arin. Baik, terakhir rekan Nazar, bagaimana tanggapan dan solusi dari pemerintah atas bencana ini? Berdasarkan keterangan dari Wakil Bupati Pidijaya Hasan Basri, saat ini memang pihak pemerintah Kabupaten Pidijaya masih berusaha melakukan pemulihan pasca banjir yang terjadi di Kabupaten Pidijaya hingga memasuki 4 pekan terakhir ini, dan pembersihan jalan sebagai akses daripada masyarakat ini masih dilakukan. Hanya saja pembersihan yang dilakukan oleh pemerintah ini meletakkan tanah sisa banjir di pinggir-pinggir jalan, sehingga saat terjadi hujan, ini tumpukan-tumpukan lumpur yang diletakkan di pinggir jalan ini akan merembeskan kembali ke badan jalan, sehingga akses jalan kembali terganggu karena becek dan menjadi lumpur, sehingga masyarakat kembali terganggu saat pulang ke rumah ingin membersihkan rumah mereka dari sisa lumpur yang hingga kini masih menghiasi rumah masyarakat. Selain itu, berdasarkan keterangan Wakil Bupati Pidijaya, saat ini dengan jumlah pengungsi sekitar 15.000 lebih yang tersebar di 44 titik di Kabupaten Pidijaya, ini akan dibangun huntara yang telah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Pidijaya, dan huntara ini akan direncanakan akan menempatkan sejumlah pengungsi yang memang selama ini tinggal di tempat pengungsian, dan mereka ini nanti akan tinggal di huntara. Dan saat ini Pemkab Pidijaya masih membangun sejumlah huntara yang mereka juga meminta kepada pemerintah pusat untuk membantu dananya terhadap kelanjutan pembangunan huntara yang saat ini sedang dikerjakan oleh Pemkab Pidijaya. Demikian Arin. Oke, baik rekan Nazar, terima kasih atas informasinya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Kemari lagi. Bawa aduh. Pegang. Hati-hati. Kondisi Gampung Drin 7 perbatasan dengan Lusane, Kecamatan Mandar 2. Keadaan Jino. Warga SP2 meminta tolong, bahwasannya rumahnya sudah longsor semuanya diakibatkan curah hujan sangat tinggi. Sudah 1 minggu curah hujan sangat tinggi. Ini air pun Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.